Teguh selaku narasumber kegiatan hari ini. Yang saya hormati rekan guru dan juga kepala sekolah yang hadir dalam kegiatan siang hari ini. Pertama dan utama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga bisa mengikuti kegiatan dari Kombal Mutiara Bijak Berkarya dalam tema untuk pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih pada Kombel pengurusnya khususnya yang telah menyempatkan dan bekerja secara maksimal untuk dapat tercapainya atau terlaksananya kegiatan di siang hari ini. Ketiganya, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah mau menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu dengan kami yang berada di daerah pedesaan, di kampung. Kalau narasumbernya itu dari kota, jadi kita harus bersyukur bisa berbagi ilmu dengan orang-orang hebat yang ada di Kombel ini. Kemudian yang langsung saja saya hanya berpesan dalam kegiatan ini, silakan Bapak Ibu semua ambil ilmu yang akan nanti disampaikan, jangan sampai kita hanya berburu sertifikat tetapi tidak memiliki ilmu apa-apa. Jadi saya harapkan setelah kegiatan ini, terutama yang tentang puisi, Bapak Ibu bisa menerapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Jadi sekali lagi ikuti kegiatan ini dengan baik, kemudian kalau bisa semua kamera on, karena apa? Ini nanti dari moderator akan memotret kegiatan ini dan ini bisa dijadikan bukti bagi kita semua bahwa kita sedang mengikuti kegiatan ini. Jadi sekali lagi semuanya on kamera, terus ikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya. Hanya itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat melaksanakan kegiatan ini, mudah-mudahan kegiatan ini lancar dan yang pasti adalah ilmu kita dapat untuk kemajuan pendidikan di Kecamatan Cimanggu pada umumnya dan di sekolah Bapak Ibu pada khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mulyono SPDSD yang telah memberikan sambutannya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Rohimansyah, fasilitator dari Sekolah Penggerak. Selamat datang Bapak, mohon izin kami mengadakan kegiatan Kombel yang pertama perdana Bapak. Baik, kita lanjutkan. Tibalah kita di kegiatan inti kita, yaitu kegiatan tentang integrasi pembelajaran menyenangkan bersama Kuisis Indonesia. Tetapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan narasumber kita terlebih dahulu. Beliau adalah Bapak Teguh Firmansyah Apriliana SPD, lahir di Sumedang 16 April 1992. Saat ini beliau bertugas sebagai guru SD Negeri Pekayon 9 Jakarta. Beliau sebagai Kuisi Super Trainer 2024. Langsung saja Bapak Teguh Firmansyah, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jelas. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sangat senang sekali bisa diundang itu ya untuk saling berbagi praktik baik sebenarnya. Karena saya juga sebagai guru, jadi ini adalah bukan artinya ini kita mengajarkan dari narasumber ke peserta, tapi saya memposisikan diri ini di sini sebagai guru, sama-sama guru yang ingin berbagi praktik baik dengan Bapak Ibu semuanya. Mohon izin share screen.
Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Apakah sudah beralih slide-nya, Bapak Ibu? Mohon maaf. Belum, Pak. Oh, Masih di seputar webinar. Belum, Pak. Belum. Networking. Oke, baik. Sebelum saya berlanjut kepada inti terkait kuisis, di sini tadi Ibu moderator juga sudah sedikit mengulas bahwa saya ini adalah selain guru, saya juga sebagai trainer dari kuisis, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi perlu diketahui trainer itu adalah ya guru, tapi dengan antusias terhadap kuisis, gitu. Sehingga dia boleh untuk melakukan pelatihan atau webinar seperti ini. Dan ini resmi dari kuisis, jadi nanti Bapak dan Ibu di akhir itu nanti akan ada beberapa benefit, bukan benefit atau ya ini konsekuensi positifnya ketika Bapak Ibu mengikuti webinar ini. Yang pertama tentu saja networking ya. Nah, kita tidak ada yang menyangka dari Jakarta ke Kecamatan Cimanggu ya, kalau dari perjalanan itu memakan waktu berapa jam gitu ya. Nah, tapi dengan bukan dalam pertemuan virtual ini ya, kita saling berbagi koneksi atau networking seperti itu. Kemudian diharapkan dari webinar ini pun nanti akan ada hasanah baru, insight pembelajaran yang menyenangkan bagi Bapak Ibu guru semua seperti itu. Kemudian pengalaman dan ilmu baru ya, karena ini juga saya pengalaman baru untuk berbagi langsung dengan teman-teman guru yang ada di Kabupaten Cilacap, betul ya. Nah, nanti setelah webinar ini atau di dalam proses webinar ini nanti juga akan saya tuntun Bapak dan Ibu semua untuk bagaimana caranya kita mendapatkan akun super kuisis. Nah, mungkin akun super itu apa? Nanti dijelaskan di tengah-tengah. Dan yang terakhir di sini saya sengaja simpan di terakhir karena tadi kata Bapak Kepala Sekolah juga jangan berburu sertifikat ya, yang penting ilmunya. Betul memang. Sekarang itu fenomenanya Bapak dan Ibu guru berlomba-lomba, sebenarnya bagus ya, berlomba-lomba untuk berburu sertifikat ya, fastabiqul khairat. Tapi yang salah itu adalah menghalalkan segala cara hanya untuk mendapat sertifikat. Nah, saya harap dalam peserta webinar ini semuanya antusias ya, siap, karena kita sekarang bukan pelatihan, kita akan bersenang-senang. Saya harap seperti itu. Nanti kita juga akan praktik seperti itu. Nah, tapi ada syarat dan ketentuannya Bapak Ibu ya. Nanti tentu saja sertifikat yang didapat itu yang pertama harus mengikuti seluruh rangkaian webinar dari awal sampai akhir. Karena apa? Nanti di akhir akan ada post test yang harus Bapak Ibu kerjakan. Post testnya itu nanti akan di-share linknya. Tidak banyak, hanya 10 soal. Dan materinya pun materi dasar tentang kuisis, seputar kuisis. Bagi Bapak Ibu yang mendapat nilai akurasi minimal 60 dari 100, nanti akan mendapatkan sertifikat. Seperti itu. Kalau gagal gimana? Nanti akan dikasih kesempatan sebanyak 3 kali. Nah, kalau gagal terus gimana Pak? Nah, nanti kalau 3 kali masih gagal, Bapak dan Ibu bisa menggunakan email lain. Ya, karena kita pakai pendaftarannya Google Form. Seperti itu. Sertifikat akan otomatis terbit dan dikirim ke nomor WhatsApp. Seperti itu. Jadi nanti mengisi biodata seperti biasa, nomor HP, dan ada kode
pelatihan. Nah, jadi pelatihan ini sudah terdaftar di Quizizz, jadi ada kodenya supaya tidak tertukar dengan pelatihan yang lain seperti itu. Mungkin ini nanti bisa setelah webinar ini selesai kita bahas kembali ya. Baik. Nah, dalam praktik baik ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa materi. Nah, jadi secara garis besar yang kita pelajari hari ini itu yang pertama tentang pengenalan Quizizz. Ya, kemudian nanti setelah kita tahu apa itu Quizizz, kita belajar untuk bagaimana sih menyiapkan kuis gitu ya, untuk kita sampaikan kepada anak-anak gitu. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita melaksanakan asesmen atau penilaian menggunakan Quizizz. Ini adalah rangkuman materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, guys, tapi izin saya mau share link. Bapak Ibu silahkan klik linknya, nanti tinggal masukkan nama. Ini saya kirim link di chat ya. Silahkan diklik linknya. Ini adalah link Quizizz yang saya buat. Silahkan ketik nama dan klik mulai. Sudah, Bapak Ibu? Nah, baru 1, 2. Masih muter, Pak. Kembali linknya, Pak. Ya, Bapak Bu. Mohon tampilkan kembali linknya, Pak. Oh, baik, Bu. Ya, sudah ada 16. Nah, Bapak dan Ibu, sambil berjalan di sini saya ingin mengetahui sejauh mana Bapak dan Ibu mengenal Quizizz ya. Dan nanti ada beberapa juga contoh-contoh bentuk soal yang bisa dibuat di Quizizz itu seperti apa. Oke, kita mulai saja ya, langsung. Nanti yang menyusul boleh, baru masuk boleh, nanti juga langsung saja. Oke. Nah, nanti Bapak dan Ibu di sini ada tampilannya. Silakan diklik saja. Seberapa kenal Anda dengan Quizizz ya? Apakah
webinar tapi belum pernah mencoba ya, atau sering mencobanya di kelas, atau mungkin ada yang sudah advance ya, udah expert, jago banget. Kira-kira ada di tahap mana nih Bapak dan Ibu semua? Oke, supaya interaksi kita aktif Bu ya, kita ada dua arah, komunikasi dua arah. Saya ingin coba di sini ada roda ya, kita lihat. Saya ingin dengar suaranya Ibu Dwi Fitri Astuti. Ada Ibu Dwi? Ada. Oke, Ibu tadi pilihannya Sudah tahu tapi belum pernah mencoba, Bapak. belum coba. Ibu tahunya biasanya dari apa Bu? Dari mana? Apakah dari pemandu yang lain, gitu ya? Atau dari internet? Dari internet, Bapak. Sering lihat tuh ya logonya seperti itu, kuisis apaan sih kuisis gitu ya. Tapi mungkin untuk mencobanya masih bingung Bu ya, atau masih belum mencoba gitu Bu ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih Ibu Dwi. Mungkin satu lagi saya Sama-sama, Pak. putar lagi. Kita dengar suara yang lain. Wah, ini Bapak Kepala Sekolah ini. Bapak Mulyono ada? Iya, Mas. Pak, mau tanya ini Bapak tentang kuisis itu, kuisis ini sebelumnya gimana Pak? Apakah sudah sempat mencoba mungkin Bapak? Belum pernah mencoba. Tapi pernah dengar sih dari SD lain itu pernah ada sih. Cuman saya nyoba belum pernah. Oke. Paling kita masih menggunakan GF kayak gituan yang masih sederhana lah. Yang paling masih familiar adalah Google Form Pak ya, masih Google Form seperti itu. Nggak apa-apa Pak. Terima kasih Bapak. Oke, kita kembali lagi Bapak dan Ibu ya. Nah, kita lihat di sini memang sebanyak 18 guru Bapak dan Ibu sudah tahu ya tentang kuisis, tapi mungkin belum mendalami seperti itu ya. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan bersama-sama sedikit berkenalan lebih jauh ya tentang kuisis ini. Oke, kita kembali lagi ke Oke. Sudah tampil kembali ya PowerPoint-nya. Oke. Selanjutnya, apa sih kuisis itu ya, Bapak Ibu? Kuisis itu adalah sebuah platform. Jadi platform penyedia pembelajaran ya, pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi. Jadi di situ ada unsur-unsur permainannya, ada unsur-unsur gamenya, memang ya. Kenapa? Karena memang anak-anak kita di generasi sekarang, generasi Alpha khususnya, generasi Z, generasi Alpha yang lahirnya tahun 2000 ke atas, 2010 ke atas itu memang menurut penelitian dia cenderung lebih senang bermain game. Karena kenapa? Karena ya mereka lahir di era digital. Berbeda dengan orang tuanya yang lahir di zaman-zaman yang digitalnya mungkin masih sedikit seperti itu. Jadi anak-anak kita, murid-murid kita kelas 1 sampai 6 ini memang lahir di era digital. Nah, oleh karena itu mereka ya lebih tertariknya dengan hal-hal yang berbau digital seperti itu.
Nah, tetapi dengan kuisis ini diarahkan supaya apa? Supaya dengan digital tersebut kita arahkan ke arah yang positif, yaitu dengan adanya platform pembelajaran. Jadi kuisis ini mengadopsi elemen-elemen yang ada dalam sebuah game seperti itu. Untuk apa? Ya tentu saja untuk memotivasi mereka belajar, untuk terlibat secara aktif, ya. Kemudian guru juga lebih mudah untuk menyiapkan bahan ajar untuk penilaian. Itu. Jadi kuisis ini berupa website ya. Jadi berupa website quizzes.com. Z terakhirnya double. Nah, jangan salah Bapak Ibu ya. Quizzes.com, nanti kita lihat cara penggunaan. Nah, Quizzes ini sudah dipercaya oleh guru secara global, ya, tidak hanya di Indonesia. Untuk pengguna aktifnya saja itu sudah 75 juta. Nah, yang paling penting apa? Dengan Quizzes kita sudah menghemat waktu 3,5 jam per minggu, gitu ya. Itu statistiknya seperti itu. Karena memang dengan Quizzes kita membutuhkan soal yang mepet pun besok ulangan misalkan H- beberapa jam ya, karena mungkin keterbatasan waktu, kita masih bisa menyiapkan soal-soal. Berbeda dengan apabila kita masih manual ya, kita harus buat kisi-kisi, buat pemetaannya, buat soalnya dan lain sebagainya. Kuncinya dengan Quizzes itu bisa dipangkas. Nah, sekarang kita sedang berada di fase kurikulum merdeka. Apakah Quizzes ini relevan dengan kurikulum merdeka? Oke, jawabannya adalah tentu saja Bapak dan Ibu ya. Karena kita tahu di kurikulum merdeka itu asesmen dan penilaian itu berbeda dengan kurikulum 2013 ya. Di kurikulum merdeka kita mengenal dengan asesmen kompetensi minimum AKM yang dapat menunjang teaching at the right level. Jadi pembelajaran atau asesmennya pun berdasarkan setiap kemampuan siswa, berdiferensiasi. Nah, di Quizzes itu bisa kita menilai berdasarkan tingkat kita atur tingkat pemahaman siswa, kita bisa sesuaikan dengan karakteristik siswa, seperti itu bisa. Terus, contoh lagi, ketika Bapak dan Ibu di awal tahun ajaran baru, biasanya akan mengadakan tes diagnostik. Nah, dengan Quizzes bisa dilakukan seperti itu ya. Jadi Quizzes ini sangat mendukung adanya kebijakan kurikulum merdeka. Nah, ini adalah kelebihan yang ada di dalam Quizzes. Yang pertama itu interaktif. Di Quizzes itu kita bisa dua arah Bapak dan Ibu ya. Seperti tadi saya memberikan presentasi di dalam Quizzes. Tadi ada roda berputar ya. Kita bisa anak-anak biasanya senang tuh diacak namanya, wah gitu ya. Muncul namanya satu orang ya, kita bisa saling berinteraksi itu menyenangkan, jadi tidak membosankan. Kontennya juga bisa disesuaikan. Kemudian waktunya fleksibel bisa. Jadi di Quizzes itu bisa langsung ataupun tidak langsung. Atau istilah kerennya sinkronus dan asinkronus. Seperti itu. Bisa dikerjakan di rumah tanpa langsung berhadapan dengan gurunya seperti itu. Kemudian yang paling penting di sini ada evaluasi dan statistiknya otomatis Bapak dan Ibu ya. Kita tahu mungkin setelah ulangan semesteran gitu ya, sumatif, kita harus membuat yang namanya analisis butir soal. Nah, analisis butir soal dengan Quizzes bisa dimudahkan. Karena apa? Langsung. Jadi skornya nanti akan muncul per butir soal. Jadi kita bisa menganalisisnya. Soal mana saja, jadi langsung ada persentasenya Bapak Ibu. Kelihatan nanti misalkan soal 2, persentase menjawabnya hanya 15%. Berarti soal nomor 2 ini membutuhkan perhatian khusus nih. Apakah mungkin soalnya yang salah?
atau muridnya yang belum paham terhadap materi tersebut, nah kita bisa mengetahui itu semua. Kita bisa menganalisisnya langsung, real time ya, tanpa menunggu beberapa saat. Pemrosesan yang biasa kita lakukan itu membutuhkan waktu banyak. Kemudian bisa berkolaborasi antar guru. Jadi setiap guru nanti bisa misalkan di kelas 6 misalkan ya ada 3 kelas, nah bisa saling membuat soal gitu ya, saling berkolaborasi untuk membuat soal. Berbasis cloud ya, betul. Karena di sini platform Quizizz ini adalah website. Jadi setiap soal yang kita buat, bank soal dan apapun itu akan tersimpan secara otomatis di servernya Quizizz. Jadi kita tidak repot membawa kemana-mana. Cukup kita tahu email dan passwordnya saja, kita bisa membuka soal-soal yang sudah kita pernah buat sebelumnya dimanapun ya. Asal email dan passwordnya kita ketahui. Kemudian ada beragam tipe pertanyaan. Nanti kita akan melihat ada tipe pertanyaan apa saja. Kemudian ada tipe game, beragam tipe game. Jadi di dalam pelaksanaan penilaian itu tidak melulu tentang kita menjawab soal, murid menjawab soal. Tapi bisa diselingi dengan games-games yang menarik seperti itu. Dan yang 10 ada fitur live. Fitur live itu seperti saya tadi ya, menayangkan langsung soalnya, ibu dan bapak menjawab secara langsung. Nah itu adalah yang namanya fitur live. Itu adalah beberapa kelebihan. Sebenarnya masih banyak kelebihannya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mungkin nanti ketika bapak dan ibu sudah muncul ketertarikan untuk mencoba, bapak dan ibu akan merasakan sendiri seperti itu. Karena saya sendiri tidak dibayar, bapak dan ibu sama Quizizz itu nggak dibayar. Saya tertarik untuk menyampaikan ini karena memang ini saya rasakan sendiri seperti itu. Nah, jadi daripada saya pendam sendiri ilmunya, mending kita berbagi praktik baik. Ya, jadi saya itu bukan salesnya Quizizz Bu ya, tapi tadi saya kayak nyampein yang bagus-bagusnya gitu ya, bukan Bapak dan Bu ya. Oke, di Quizizz juga tidak hanya melulu tentang penilaian, bisa membuat media pembelajaran, ya, pembelajaran yang interaktif. Nah, seperti yang tadi ada survei juga. Nah, seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Oke. Nah, oke, kita langsung masuk saja langsung setelah kita mengenal Quizizz, bagaimana sih kita menggunakan Quizizz atau menyiapkan kuis buat murid-murid kita. Yang pertama tentu saja harus mempunyai akun. Nah, di sini saya sampaikan terlebih dahulu bahwa di Quizizz itu ada beberapa level akun ya ketika Bapak dan Ibu mendaftar. Yang pertama, ini yang sebelah kiri ini, paling kiri namanya akun basic. Basic ini ya dasar ya. Setiap orang yang daftar awal Quizizz itu pasti dia melalui akun basic. Jadi akun defaultnya itu basic, akun dasar. Nah, ada akun super. Yang kedua, akun super ini dia mempunyai fitur-fitur yang lebih beragam dari akun dasar, seperti akun basic. Jadi akun basic ini memang terbatas fiturnya. Nah, nanti apa saja sih yang terbatas, nanti kita akan lihat sama-sama. Kemudian ada akun super trainer. Ini sebenarnya untuk secara fitur itu hampir sama dengan yang super, Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita akan coba khusus untuk Bapak dan Ibu yang ada di sini akan mendapatkan 1 bulan akun super, tapi dengan syarat mendaftar melalui link yang saya berikan ya. Sebentar, saya buka dulu linknya. Oke, saya sekalian menjelaskan bagaimana sih caranya Bapak dan Ibu mendapatkan akun super secara gratis. Nah, jadi Quizizz memperbolehkan kita, jadi ada 2. Akun super itu bisa bayar dan bisa gratis. Nah, untuk yang gratis, caranya adalah kita membagikan undangan yang berasal dari Quizizz kita. Jadi mengundang orang lain
untuk mendaftar di Quizizz. Nah, ketika orang tersebut mendaftar, kemudian memulai satu saja kuis ya, nah nanti otomatis orang tersebut akan mendapatkan 1 bulan akun super dan kita juga akan mendapatkan 1 bulan akun yang super. Sama ya, jadi 1 bulan dan 1 bulan. Gitu ya. Kita langsung coba praktikan saja Bapak dan Ibu ya. Di sini saya sebentar. Oke. Baik. Nah, di sini bagaimana cara mendapatkan akun super? Nah, ini adalah tampilan awal Quizizz Bapak dan Ibu ya. Kita lihat di sini ada nama. Untuk di alamatnya itu dipastikan quizizz.com/admin. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Ini akan saya praktikkan kepada Bapak dan Ibu semua. Untuk mendapatkan akun super secara gratis, caranya yang pertama adalah kita klik invite free super yang ini. Diklik, kemudian copy and share link. Nah, nanti silahkan Bapak dan Ibu lakukan hal yang sama ya. Kalau sudah punya akun, tentu saja lakukan hal yang sama dan share link tersebut kepada teman-teman Bapak dan Ibu semua. Nah, ini contohnya saya akan share ke Bapak Ibu semua melalui chat Google Meet ini. Oke, silahkan Bapak dan Ibu mengklik link tersebut. Sambil saya akan contohkan juga tampilannya akan seperti apa nanti. Kalau Bapak dan Ibu mengklik link tersebut ya, kita coba dengan akun yang lain misalkan. Oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Oh, belum tampil ya di sini sebentar. Oke. Nah, nanti ketika link tersebut diklik, kita pastekan di sini ya, di Google Chrome. Nah, boleh diklik atau di copy paste saja. Seperti itu. Nanti akan muncul seperti ini. Ini di close saja. Nah, ini saya sekalian menjelaskan bagaimana caranya Bapak dan Ibu mendaftar di akun Quizizz. Tadi kan kita sudah copy paste link ya, link referral namanya. Nah, ini adalah tampilan awalnya ketika kita belum login atau membuat akun. Nah, caranya cukup klik saja sign up di pojok kanan atas. Nah, di sini kita boleh mendaftar Quizizz dengan 3 cara ya. Pakai Google, pakai nomor HP, atau email lain selain Google. Oke, kita coba saja pakai Google yang paling familiar. Kita klik akun Google yang sudah terkonek di Google Chrome. Untuk menemukan nomor telepon bracket. Oh, ini passwordnya berarti ya. Kita cari yang sudah. Oke. Kita coba pakai Google email yang lain. Kalau Bapak Ibu ada Google, pakai Google ya. Tapi kalau ini saya akan mencontohkannya pakai email yang lain. Intinya sama saja. Nah, setelah kita memasukkan alamat email, kita pilih saja school ya, karena kita adalah guru. Kita pilih school. Kemudian kita pilih, nah ini perannya ada 3. Karena kita sebagai guru, kita langsung saja pilih guru. Nah, murid juga bisa ya, murid juga bisa membuat Quizizz. Kita pilih saja guru. Nah, ini kita isi saja.
isi saja, masukkan password, continue. Oke, seperti itu. Nah, sudah. Kita sudah mempunyai akun Quizzes sendiri. Dan masih basic Bapak Ibu ya. Nah, gimana caranya supaya akun kita menjadi super? Tadi ya, karena kita sudah mengklik link referral. Dan cara untuk menjadi super adalah kita cukup cari satu saja kuis yang tersedia di sini. Ini adalah kuis-kuis yang sudah tersedia yang sudah dibuat oleh orang lain ya. Nah, di sini kita explore. Mungkin ini yang paling gampang saja. Keliling dunia. Nah, kita klik. Kita jadikan PR sini ya. Nah, kemudian kita jadikan PR di sini. Nah, di sini ada link yang harus di-copy dan dikerjakan oleh orang lain. Jadi Bapak dan Ibu saling share link saja. Nah, nanti setelah link ini dikerjakan oleh orang lain mengerjakan soal yang sudah kita buat tadi, itu akan otomatis akun kita menjadi akun super. Nah, mungkin penjelasan saya di sini terlalu cepat Bapak Ibu ya mungkin. Tapi intinya di sini saya hanya ingin mengenalkan terlebih dahulu. Oh, ternyata Quizzes itu bisa memberikan akun super secara gratis. Oh, seperti ini cara membuat akunnya, ya. Karena memang untuk materi kali ini lumayan cukup padat, Bapak Ibu ya. Tapi intinya saya hanya ingin mengenalkan terlebih dahulu. Untuk teknis lebih jelasnya nanti mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut atau Bapak dan Ibu bisa saling sharing ya dengan teman guru yang lain atau boleh kita kalau sudah tahu kan ingin cari lebih tahu kita bisa sekarang di YouTube juga sudah banyak Bapak dan Ibu ya. Oke. Nah, itu adalah tampilan awal ketika kita Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita sudah membuat akun Bapak Ibu ya yang masih basic. Nah, kemudian ada apa saja di dalam Quizzes ini? Nah, di Quizzes ini yang pertama ingin saya tampilkan itu ada perpustakaan. Jadi ada 2 perpustakaan itu. Di sebelah kiri ini My Library atau perpustakaanku ya. Perpustakaanku ini adalah kuis atau soal-soal yang pernah kita buat sebelumnya. Jadi kita sudah membuat soal, membuat kuis ya. Nah, nanti akan tersimpan di My Library. Atau ada di sini ya. Kita klik explore. Nah, di sini ada di atas ada Quizzes Library. Ini adalah soal-soal yang sudah dibuat oleh banyak orang yang ada di Quizzes tentu saja. Jadi ini soal-soal yang sudah dibuat oleh guru-guru lain. Kita coba saja cari materi misalkan jenis planet kelas 6. Apakah sudah ada yang buat? Nah, di sini sudah banyak ya. Kita lihat di sini sudah banyak yang membuat tentang jenis-jenis planet. Nah, di sini jenis planet kelas 6 ya. Atau mungkin bisa misal kita kurang puas dengan apa yang sudah ditampilkan di sini, kita harus membuatkan kata kunci yang lebih spesifik. Ciri pubertas, misalkan seperti itu. Nah, di sini banyak Bapak Ibu ya. Ini kita bisa gunakan untuk kuis kita, tentu saja. Nah, di Quizzes itu seperti itu. Kalau mepet waktunya, kita bisa cari sendiri nih soal-soalnya yang udah dibuat orang lain. Caranya gimana? Kita tinggal klik saja kuis mana yang mau kita masukkan, yang mau kita pakai gitu ya. Kita klik contoh yang ini. Nah, ini
ada 10 soal. Kita bisa langsung simpan saja, atau di sini ada klik copy and edit Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita klik copy dan edit, otomatis dia akan kita bisa perbaiki, mungkin ada yang kurang ya, ada yang salah misalkan kunci jawabannya, bisa kita perbaiki seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, misalkan sudah cocok seperti itu, langsung kita bisa save atau kita klik publish. Ini otomatis kuis yang tadi ini sudah bukan menjadi milik kita, sudah masuk ke dalam perpustakaan kita. Kita cek, nah ini sudah ada di sini. Misalkan kita ingin menambahkan lagi kuisnya yang lain, kita klik edit saja di sini. Nah, menambahkannya bisa manual ya, dengan cara add question di sini, atau menambahkan pertanyaan baru. Nah, di sini ya, terlihat Bapak dan Ibu, kita bisa menambahkan berbagai bentuk soal. Ada multiple choice, fill in the blank itu ya isian seperti itu. Kemudian mengurutkan, mencocokkan, drag and drop itu geser dan tempel ya, drop down. Nah, ini untuk respon matematika, math respon. Kemudian ada gambar berlabel, ada hotspot. Nah, ini nanti akan kita coba satu persatu ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, yang ingin saya jelaskan di sini adalah kita lihat di sini ada gambar petir. Nah, gambar petir ini apa? Gambar petir berarti hanya bisa digunakan oleh akun super. Nah, akun basic, karena ini akun basic, hanya boleh menggunakan ini nih, multiple choice, fill in the blank. Draw itu menggambar, jadi nanti siswanya bisa menggambar seperti itu. Nah, berarti hanya ini saja. Oke, nggak apa-apa. Kita coba multiple choice. Oke. Kita bisa membuat soal di sini. Ciri pubertase pada laki-laki adalah misalkan ya. Nah, ini adalah pilihan ganda. Nah, pilihan ganda ada dua jenis Bapak dan Ibu ya. Ada yang pilihan ganda yang jawabannya hanya satu, jadi tertutup. Ada pula pilihan ganda yang jawabannya lebih dari satu atau multiple correct answer ya. Atau di AKM kita lebih mengenalnya dengan istilah pilihan ganda kompleks seperti itu. Nah, di kuisis kita bisa membuat pilihan ganda kompleks. Nah, kita lihat di sini di bawah ada single correct answer dan multiple correct answer. Kita coba yang multiple. Berarti jawaban yang benarnya bisa lebih dari satu, Bapak dan Ibu ya. Kita masukkan saja di sini ciri-ciri pubertase, misalkan tumbuh jakun misalkan ya. Kemudian suaranya melengking. Oke. Kemudian tumbuh rambut halus misalkan. Kemudian kita tambahkan lagi dada membidang. Nah, ciri-ciri pubertase pada laki-laki. Kita tinggal tandai mana yang menjadi kunci jawaban di sini. Oke, tumbuh jakun misalkan, suara melengking, karena ini untuk perempuan berarti kita tidak checklist ya. Tumbuh rambut halus, dada membidang. Nah, setelah itu jangan lupa poinnya, karena ini pilihan ganda kompleks, gak mungkin kan poinnya satu. Nah, misalkan di sini jawaban benarnya ada 3, boleh kita kasih 3 poin. Nah, untuk jawaban maksimalnya. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Nah, kalau sudah selesai, kita publish. Kemudian kita ingin menambahkan lagi, satu soal lagi misalkan ya. Masih kita klik edit.
Tapi kita tidak ingin membuat sendiri. Nah, kita coba cari di library atau perpustakaan Quizzes. Kita klik saja search library. Nah, di sini ada banyak soal-soalnya. Tadi masih ciri-ciri pubertas seperti itu. Kita coba cari yang lain. Nah, karena kita akun basic, Bapak dan Ibu, di sini kita jangan pilih yang ada tulisan supernya. Nanti soalnya tidak bisa kita teleport namanya ya. Jadi ini sistem teleportasi. Jadi memindahkan soal orang lain ke soal kita. Kita coba saja yang lain. Nah, ini kita lihat di sini ada beberapa soal. Misalkan kita hanya ingin menambahkan 2 soal saja, kita cukup klik saja di pojok kanan atas soalnya. Di sini ada add question. Klik yang ini misalkan. Nah, ini otomatis akan masuk ke soal yang kita buat. Kemudian yang lainnya misalkan yang ini ya. Seperti itu untuk menambahkan soal. Atau kita mau menambahkan 10-10-nya, kita tinggal klik saja add all 10 questions. Atau ini namanya bulk teleport. Ya. Jadi dalam Quizzes kita boleh memindahkan soal yang sudah dibuat orang lain. Kalau sudah selesai kita klik publish. Nah, itu secara singkat Bapak dan Ibu ya tentang bagaimana kita menyiapkan quiz. Jadi menyiapkan kuis itu bisa dibuat sendiri ya. Bisa kita buat sendiri atau bisa kita cari dari perpustakaan yang sudah tersedia. Kita boleh memodifikasi di situ. Oke, nah sekarang untuk jenis-jenis soalnya Itu kan langsung bersuara. soalnya Bapak dan Ibu ada beragam tadi ya. Kita sudah tahu. Di sini ada pemahaman atau teks komprehensif. Maksudnya apa? Dengan menggunakan jenis soal yang seperti ini, kita bisa membuat soal lebih dari satu, tapi hanya menggunakan satu teks yang sama, gitu, atau stimulus yang sama. Biasanya di soal-soal AKM seperti itu ya, yang literasi maupun numerasi, stimulusnya satu, gitu ya, narasinya satu, tapi soalnya ada beberapa macam. Nah, ini kita bisa gunakan teks komprehensif jenis soalnya seperti itu. Nah, kemudian ada jenis soal klasifikasi. Ya, seperti namanya, berarti di sini kita atau peserta didik nanti diharapkan bisa menggolongkan ya, benda, boleh hewan atau tumbuhan itu berdasarkan golongannya atau klasifikasinya. Nah, dengan menggeser di situ, ya, digeser-geser gambarnya. Nanti kita akan coba mengelompokkan. Jadi tidak hanya melulu tentang pilihan ganda ya, karena di Quizzes ini banyak sekali ternyata jenis-jenis soalnya. Kemudian ada penanda ya, penanda atau hotspot. Di sini disediakan gambar, nanti Bapak dan Ibu menandai sebuah bagian dari gambar tersebut. Jadi nanti siswa misalkan disuruh di sini tunjukkan ya, di manakah bilik kanan misalkan. Di sini ada 4 titik. Siswa harus bisa menunjukkan mana yang bilik kanan. Oke, itu adalah penanda. Kemudian ada gambar berlabel. Nah, gambar berlabel ini cocok untuk misalkan, ya ini misalkan contohnya ada daun ya. Siswa diharapkan bisa menentukan bagian-bagian daun seperti itu. Nah, di sini kita sudah sediakan nama-namanya. Jadi siswa yang menggesernya. Oke. Kemudian menjodohkan.
Nah, ini menjodohkan gambar dengan teks, ya. Boleh gambar dengan teks, teks dengan teks juga bisa sebenarnya. Kemudian ada pilihan ganda ya, yang sudah tadi kita praktikan. Pilihan ganda itu ada dua, ada yang jawabannya hanya satu, atau pilihan ganda yang jawabannya lebih dari satu, atau multiple. Oke, kemudian, nah ini untuk mengurutkan. Biasanya mengurutkan itu susun ulang gitu ya, susunlah kalimat atau kalimat acak ini menjadi kalimat yang tepat misalkan. Nah, ini bisa dengan cara atau memilih jenis soal mengurutkan atau reorder. Atau misalkan urutkanlah cara memasak nasi yang benar gitu misalkan. Itu kita sudah acak tuh cara langkah-langkahnya. Siswa tinggal mengurutkan dari 1 sampai sekian. Nah, ini untuk isian singkat, ini standar ya, isian singkat seperti itu. Nah, ini seret dan lepas. Jadi di sini memungkinkan pilihan jawabannya lebih dari satu. Nah, jadi lebih isian singkat tapi lebih sukar mungkin seperti itu. Seret dan lepas atau drop down juga bisa. Nah, untuk open ended ini adalah pertanyaan terbuka. Jadi memang untuk melatih kemampuan berpikir kritis ya seperti itu. Dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Mungkin kalau kita biasa sebut dengan uraian terbuka Bapak dan Ibu ya, atau esai lah seperti itu. Nah, ini tapi untuk esai, untuk penilaiannya memang sedikit subjektif ya. Jadi tergantung gurunya masing-masing. Kuisis tidak bisa memberikan poin yang bisa-bisa saja distandarkan semua bisa, tapi tentu saja yang menjawab sedikit dan menjawab yang komplit itu akan mendapatkan poin yang berbeda. Nah, ini dikembalikan lagi ke guru nanti untuk penilaian. Nah, yang unik juga di sini bisa menggunakan jawaban audio ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti memberikan soal, respon yang didapatnya bisa berupa audio dari siswa. Ini cocok sekali untuk anak yang kelas rendah misalkan ya. Kelas 1 yang dia belum bisa menulis, tapi tahu jawabannya. Dikasih soal, tapi tahu jawabannya, tapi belum bisa menulis. Nah, ini salah satu alternatif, yaitu dengan menggunakan audio seperti itu. Atau misalkan guru agama ingin hafalan, misalkan ya, murojaah atau sambung ayat, misalkan. Bisa dengan seperti ini. Kita tinggal mengkreasikan saja. Nah, kemudian video ya, ini video. Bisa saja untuk hafalan juga. Tadi kalau hafalannya audio, takutnya muridnya nyontek. Misalkan lihat ke juz amma misalkan ya. Udahlah video aja, kirim video. Nah, ini untuk meminimalisir kecurangan bisa saja. Untuk hafalan gitu ya, hafalan surat-surat, doa-doa harian dan lain-lain. Nah, kemudian ada menggambar ya. Nah, jadi dimungkinkan juga murid itu mengirimkan respon jawaban itu dalam berupa gambar, dalam bentuk gambar. Misalkan gambarlah misalkan planet Saturnus dengan ciri-cirinya bisa ya, karena Saturnus ada cincinnya misalkan. Nanti kita akan coba semua. Nah, ini mungkin ini untuk bisa-bisa saja sih untuk di sekolah dasar ya. Jadi soal matematika ini outputnya atau respon yang dikirim oleh siswa itu berupa kalimat matematika, angka dan segala lambangnya seperti itu. Tapi ini lebih cocok digunakan di SMA mungkin ya. Nah, ini sama ya grafik. Ini untuk menunjukkan grafik. Ini mungkin ada di SMA Bapak Ibu ya. Nah,
ini sama, ini respon matematika. Nah, polling atau survei juga bisa kita lakukan dengan kuisis. Seperti yang di awal tadi saya lakukan, saya mensurvei seberapa kenalkah Bapak dan Ibu semua dengan kuisis. Sehingga saya mendapat jawaban, hasil surveinya, oh ternyata 18 orang sudah mengenal kuisis, tapi ya belum mendalami seperti itu. Itulah jenis-jenis soal yang ada di kuisis. Kita akan coba simulasikan. Bapak dan Ibu, silahkan kembali lagi ke kuisis yang tadi saya share ya, yang di awal tadi, yang polling. Oke, akan saya munculkan, mungkin ini ada yang takutnya ada yang baru, saya share lagi aja ya ininya, linknya masih sama. Saya sudah kirim di chat box. Oke, Bapak dan Ibu, saya akan coba simulasikan beberapa jenis soal yang ada di kuisis. Nah, ini adalah soal klasifikasi atau pengkategorian. Silakan Bapak dan Ibu mengkategorikan hewan-hewan yang ada di soal ya. Apakah sudah nampak soalnya, Ibu? Sudah. Oke. Di situ kan ada tampilan ovipar atau bertelur ya. Vivipar itu beranak, ovovivipar itu bertelur dan mungkin menyusui seperti itu ya. Jadi 2. Ini pelajaran SD kelas 6 Bapak Ibu ya. Guru kelas 6 nih harusnya udah hatam nih. Tapi baru ada 1 nih yang merespon. Apakah ada kendala Bapak dan Ibu semua?
Oke, itu adalah contoh soal pengkategorian, klasifikasi ya. Ini sangat cocok untuk diterapkan mungkin di ya IPA ya, yang banyak klasifikasinya seperti itu. Wah, ternyata rame nggarap kayak gini. Rame. Gimana Bu? Itu yang terakhir gambar apa ya? Yang mana ya? Yang Platypus. Gambar tikus. gambar kadal. Terakhir gambar kadal. Bisa pipipar. Platypus Pak. Terakhir gambar kadal. Platypus. Linknya mana? Ini kita pakai HP Pak, jadi layarnya kurang penuh karena kalau pakai laptop di sini sinyalnya jelek. Ya. Gak apa-apa Bu, gak apa-apa Bu. Yes. Sudah dijawab saya, sudah jawab. Sudah gambar, sudah. Oke, mungkin karena Terakhir gambar kadal. untuk kategori ini memang gimana Pak Suhendri? Ada kendala Pak Suhendri? Linknya itu soalnya nggak bisa. Saya di HP. Oke, mohon maaf saya akhiri dulu untuk pertanyaan ini mungkin karena memang soal pengkategorian untuk di handphone agak sedikit susah Bu ya untuk geser-gesernya ya. Ya nggak apa-apa, kita akhiri saja. Ya, susah. Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Udah. Ya. Nah, ini kita bisa langsung lihat leaderboardnya. Wah, ini Bapak Husmaini ini memimpin. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini gampang, tinggal klik saja. Tandailah yang merupakan provinsi Sumatera Barat. Nah, ini adalah jenis soal hotspot atau penanda, Bapak Ibu ya. Jadi di situ disediakan gambar, tinggal dikasih poin-poin, titik-titik mana nih yang sekiranya mungkin menjadi jawaban. Waduh, peta buta, pada buta bener-bener kayak peta buta. Wah, Pak Septian tuh kayaknya bener jawabannya tuh. Oke, waktunya habis. Oke, selanjutnya ya, satu lagi lah. Ini adalah jenis soal gambar berlabel. Jadi Bapak dan Ibu nanti menyediakan label-labelnya dan gambar. Nanti anak itu murid memasangkan ya label dengan gambar yang tepat.
Wis rampung, ada. Nah, itu Bapak dan Ibu adalah beberapa saja ya yang bisa saya tampilkan. Mungkin nanti pertemuan selanjutnya ya kita untuk explore lebih jauh lagi. Oke, kita akhiri saja untuk yang slide-nya. Kita coba lagi sekarang untuk bagaimana sih? Nah, kalau tadi kan menyelenggarakan kuisnya itu dengan syarat guru dan murid harus punya device Bapak dan Ibu ya. Gurunya ada laptop atau HP, anaknya juga harus punya HP mau nggak mau, minimal HP atau laptop. Nah, ini gimana nih? Pak, di daerah saya misalkan anak-anaknya boro-boro HP, Pak. Ya. Itu juga minjem rebutan misalkan sama adanya sama orang tuanya. Bisa, Bapak dan Ibu ya. Jadi kita ini harus berpikiran berbasis mungkin yang guru penggerak ya sudah paham ya, harus berbasis kekuatan gitu ya. Jangan kita terkungkung dengan kekurangan. Nah, dengan kuisis difasilitasi seperti itu ya. Bagi Bapak dan Ibu guru yang tidak mungkin nih anak-anak membawa handphone ke sekolah misalkan. Nah, kuisis menyediakan ada berbagai alternatif seperti itu. Ini akan saya tampilkan. Mungkin langsung saja di sini sebentar. Ini adalah cuplikan video yang sudah saya lakukan di sekolah saya sendiri, Bapak dan Ibu ya. Nah, saya menggunakan kuisis tanpa siswa membawa handphone. Oke, sebentar saya share linknya. Saya share videonya. Sutat Soma. Oke, kita sekarang akan lihat perolehan hasil. Oke, juara satunya Kertas. Keisha Putri. Juara duanya bukan. Tapi ini belum ya, masih penyisian. Jadi nanti kita ambil 10 terbaik. Tentu saja kertasnya yang Juara duanya Ali dengan 6.000 poin. Ketiganya Kansa 6A 6.000 poin. Tepuk tangan. Kemudian selanjutnya Setia Nugroho. Tepuk tangan. Selanjutnya. Nah, ini sudah masuk ke matematika. Gampang. 1 ton berapa kilo ya? A 1000, B 100, C 10, D 10.000. 1 ton. Kalian sering dengar ya? Berat gajah itu 3 ton misalkan. Tapi kalau dihitung kilonya berapa? Jadi 1 ton itu berapa kilo? Ya, 1. Siapkan jawabannya. 2, 3. Angkat jawabannya.
36. Itu 36. Nah, di sini Deketin. siswa menjawab dengan cara Berapa? Jangan dulu serahkan. Udah. Ya, jawabannya adalah 1000 kilo. 1 ton itu berapa? 1000 kilo. Banyak yang salah ya. Kalau 100 kilo, apa sih namanya? Nama lainnya? jawaban Kuintal. 1 kuintal baru 100 kilo. Tidak apa-apa. Untuk pengetahuan juga ya. tadi Soal selanjutnya. dua device di sini. Ya. Laptop dan HP. Introducing the English. Itu untuk gambaran saja. Mungkin di sini Bapak dan Ibu sudah ada yang pernah mencobanya ya, mungkin. Nah, jadi tidak harus selalu menggunakan handphone. Nah, kita bisa menggunakan mode kertas. Bagaimana cara menggunakan mode kertas tersebut? Nah, ini akan saya praktikkan. Oke, sebelum kita ke mode kertas, saya juga akan sedikit mengulas ya. Bagaimana sih kita sudah buat soal, kita sudah menyiapkan soal. Bagaimana kita menyelenggarakan penilaian tersebut? Nah, ada berbagai macam. Di sini kita lihat dulu, yang pertama kita harus punya soalnya dulu, tentu saja ya. Misalkan di sini ini soal-soal yang pernah dibuat. Misalkan kita pilih salah satu. Ini ya, misalkan asal usul Surabaya. Sebentar, ini masih itu. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa melihat ya, di sini ada start live quiz, ada assign homework atau paper mode. Nah, paper mode adalah mode kertas yang tadi Bapak dan Ibu ya. Jadi dia live langsung, tetapi siswanya tidak menggunakan gadget sama sekali. Jadi hanya kertas saja. Kemudian homework ini adalah PR. Nah, berarti ini asinkronus. Jadi tidak langsung. Murid dan guru tidak harus bertemu secara langsung. Boleh dikerjakan di rumah. Kapan saja selagi waktunya belum due date atau belum terlambat seperti itu. Nah, kemudian di sini yang paling sering digunakan itu ada Star Live Quiz. Nah, ini ada dua mode ya, ada klasik, ada instruktur. Bedanya apa? Kalau klasik ini murid itu bekerja sendiri. Jadi guru hanya memberikan soal, ya udah murid kerja sendiri secara langsung, tapi dia bisa melihat leaderboard atau poinnya ya, skornya secara langsung seperti itu. Jadi ini cocok untuk murid-murid di kelas yang suka berkompetisi seperti itu. Tapi ini harus pakai handphone, ya. Nah, saya tidak akan membahas terlebih dahulu yang ini. Yang saya ingin lebih tekankan di sini, gimana kalau nggak ada handphone gitu ya. Nah, di sini ada dua ya. Yang pertama ada worksheet. Soal-soal yang sudah kita buat tadi, kita bisa print Bapak dan Ibu. Kita bisa buat cetakannya. Kita klik saja di sini worksheet ya, atau download ya. Nah, di sini ada dua pilihan, mau print atau download. Print itu berarti kita cetak langsung. Download bisa kita simpan menjadi PDF seperti itu ya. Nanti kita bisa fotokopi, mungkin perbanyak untuk siswa. Nah, ini tampilannya sudah seperti ini. Atau kita gunakan paper mode. Nah, paper mode ini syaratnya soalnya harus pilihan ganda. Nah, di sini kita lihat nih, soalnya sudah pilihan ganda atau belum. Ini pilihan ganda tapi 3 pilihan. Kita coba cari yang lain kuisnya. Nah, misalkan yang ini ya. Nah, kita coba paper mode. Soal yang ini Bapak dan Ibu ya.
Setelah diklik soal yang sudah kita buat, di sini kita sudah siapkan ada kurang lebih 23 soal. Tapi di sini ada beberapa soal yang bukan pilihan ganda misalkan, ya. Nanti secara otomatis soal yang bukan merupakan pilihan ganda itu akan terhapus di paper mode. Jadi tidak akan tampil. Nah, kita klik saja di sini paper mode atau mode kertas. Nah, di sini diberitahu untuk paper mode ini langkah awalnya kita harus punya cue cards atau barcode ya, yang nanti barcode ini harus kita bagikan kepada setiap siswa. Seperti itu. Ini bentuknya seperti ini. Nah, ini sudah saya potong ya. Asalnya ini bentuk A4 seperti itu. Kemudian anak-anak dengan inisiatif dilaminating gitu supaya awet. Jadi nanti bisa digunakan berkali-kali. Nah, kertas barcode ini bisa digunakan berkali-kali. Setelah ini kita siapkan, tentu saja kita harus siapkan kuis yang ada di komputer guru ya. Nah, setelah kuis yang di komputer guru siap, baru kita berlanjut ke HP. Oke, kita praktikkan satu persatu. Yang pertama, dari mana sih kita mendapatkan barcode ini? Nah, di sini kita lihat ketika kita membuka paper mode atau mode kertas, di sini kita harus menceklis ya persiapan-persiapan sebelum kita melakukan penilaian ya. Print cue card for your student. Nah, kalau belum, kita boleh klik di sini ada print. Nah, otomatis kita akan mendapatkan dalam bentuk PDF ya. Nah, sebentar saya tampilkan nih PDF-nya. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu PDF-nya. Nah, ketika sudah mendownload cue card ini, nah, tampilnya seperti ini. Ini instruksinya ya. Ketika kita ingin menjawab A, berarti yang di atas itu harus huruf A. A di sini ada kecil nih sebenarnya. A, B, C, D-nya dibuat kecil sengaja supaya tidak bisa dicontek sama temennya. Gitu. Ya. Dan setiap gambar atau barcode ini berbeda-beda setiap siswanya. Kita cek saja ke bawah. Nah, kita bisa print sejumlah murid kita. Misalkan di sini P1 berarti player 1 ya. Nah, mungkin ini kita print, kita kasih ke anak dengan nomor absen 1. Kalau saya gitu ya. Kemudian di bawahnya ada player 2, player 3, dan seterusnya. Ini beda-beda. Nah, ini kita cetak sejumlah murid saja. Kalau muridnya 30 ya berarti ini P sampai P30 saja yang dicetak. Ya. Kalau P50 ya sampai 50. Dan itu bisa Bapak dan Ibu gunakan untuk misalkan kita buat aja satu pack ya sampai 30, bisa saling sharing dengan kelas yang lain. Ya. Supaya menghemat kertas atau menghemat biaya untuk laminasi. Nah, setelah ini di-print dan dibagikan kepada siswa, langkah selanjutnya kita harus siapkan Quizzes mobile atau aplikasi Quizzes yang ada di handphone. Ya. Di Google Play Store juga sudah gampang ya, tinggal ketik saja Quizzes. Nanti akan muncul. Setelah di-download, nah yang perlu jadi catatan adalah akun yang ada di laptop dengan akun yang ada di handphone itu harus sama, Bapak dan Ibu ya. Emailnya harus sama. Supaya nanti nge-link. Oke, kita langsung praktikkan saja Bapak dan Ibu.
Sebentar. Nah, kita coba saya stop dulu. Nah, ini tampilannya. Tampilan kanan ini adalah handphone saya. Tampilan kiri adalah laptop yang berisikan soal-soal paper mode yang tadi. Ya. Nah, langkahnya adalah setelah kita sudah bagikan cue card-nya atau barcode-nya, kita pastikan klik cek ya di checklist. Kemudian kalau kita sudah ada aplikasi Quizzes di HP ini seperti ini ya. Gambar ikonnya ada Q warna ungu. Oke, kita cek di sini. Nah, kalau sudah, oke, satu lagi. Misalkan kita ingin memberi nama setiap player sesuai dengan nama murid kita. Bisa, Bapak dan Ibu ya. Tadi kita sudah bagikan misalkan 30 barcode-nya. Kita tinggal ketikkan saja player 1 siapa namanya sesuai sesuai nomor absennya. Bapak dan Ibu kalau punya, ya pasti punya sih, daftar siswa tinggal di copy paste aja ke sini ya. Nanti player 1 sampai 30 ada namanya. Misalkan player satunya saya sendiri ya. Oke. Ya kebetulan ini saya bawa yang nomor 9. Nomor 9 juga. Sebentar. Oh, ya. Oke. Oh, enter group name. Tes. Oke. Oke, kalau sudah ini kita misalkan sudah memberikan nama semuanya murid-murid kita ya. Kita langsung ini diberitahu nih, skip unsupported question. Berarti ada 8 pertanyaan di sini yang tidak mendukung. Berarti bukan pilihan ganda ya. Oke, kita klik saja start. Oke. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini. Sampai kita membuka aplikasi Quizzes. Jadi selanjutnya kita buka aplikasi Quizzes yang ada di handphone. Ini Bapak dan Ibu silakan fokus ke layar yang sebelah kanan, itu adalah layar handphone saya. Oke. Nah, ini dipastikan kembali akunnya harus sama. Oh maaf, ini saya pakai akun Quizzesnya bukan yang ini tuh, beda. Berarti pakai akun yang satu lagi. Bentar. Akun keluar dulu. Kita login. Harus dipastikan akunnya sama. Oke, di continue aja, klik. Oke. Kita lihat di sini, kita scroll. Nah, di sini ada ya, langsung pemberitahuan. Nah, kita sedang melaksanakan paper mode untuk soal Presiden Indonesia, gitu ya.
Langsung kita klik start. Nah, ketika kita klik start, otomatis tampilan di laptop kita yang ditampilkan mungkin dengan InFocus ya, di depan layar, itu akan berubah langsung mulai ya. Mulai muncul soal yang pertama. Di sini siswa akan melihat ke tampilan yang sebelah kiri. Nah, sambil siswa membaca soalnya, Presiden keempat Republik Indonesia adalah... Nah, bagaimana cara untuk memindai atau men-scan jawaban dari siswa? Bapak dan Ibu cukup klik saja di HP-nya ada scan response ya. Scan response kita klik. Nah, ini muncul kamera untuk scan. Nah, ini saya akan coba men-scan jawaban si Michael nih. Michael ternyata menjawab D. Ya. Oke. Misalkan yang lainnya. Oh, yang siswa nomor 10 ini tidak terdaftar karena tadi kita hanya mengetikkan 2 nama siswa ya, nomor 1 dan nomor 9, tapi tidak apa-apa. Jadi nanti Bapak dan Ibu harus memasukkan seluruh nama siswanya kalau mau diberikan nama masing-masing ya. Ini contoh ini 1 saja. Jadi nanti tinggal di-scan saja. Seperti itu. Nah, ini tabelnya seperti itu. Kalau sudah semuanya sudah menjawab misalkan. Nah, atau kita kasih kesempatan. Silahkan yang mau merubah jawabannya, masih ada waktu. Nah, siswa diperbolehkan untuk mengubah jawabannya. Misalkan merubah pikiran, yang asalnya B jadi C, kita scan ulang saja. Nanti yang terekam terakhir adalah jawabannya yang akan di-storekan gitu ya. Oke, kalau sudah semuanya kita klik submit. Seperti itu. Ternyata di sini Michael menjawab benar ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Presiden Indonesia pertama adalah, ini tampilan yang sebelah kiri adalah tampilan yang muncul di layar laptop guru. Ya, nanti mungkin diusahakan untuk ditampilkan menggunakan InFocus. Nah, sambil guru juga memegang handphone untuk memindai jawaban siswa. Atau bisa saja guru menugaskan satu siswa misalkan untuk membantu memindai jawaban. Kita coba, ini kita scan lagi responnya. Ya. Dengan ini yang sama, misalkan ini jawabannya kita salahkan ya. Oke, kita jawab C. Berarti kalau mau jawab C, C-nya ini yang harus di atas. Oke, salah tuh kan. Nah ini ada huruf C di sini ya, kecil. Di setiap sisi ada hurufnya, itu adalah menunjukkan jawabannya. Oke. Kalau sudah kita klik submit. Oke. Nah itu seperti itu Bapak dan Ibu kurang lebih untuk bagaimana kita menyelenggarakan kuis penilaian di kelas tapi tanpa handphone. Jadi bisa, yang pertama tadi kita print ya, secara langsung print atau download, kita copy, atau kita bisa gunakan yang lebih menyenangkan adalah dengan paper mode seperti itu. Nah, paper mode ini memang sangat menarik. Saya sering mencobanya di kelas ya. Tadi juga yang video awal itu adalah pada saat class meeting ya Bapak Ibu ya. Biasanya setelah ulangan ada waktu senggang. Nah, setiap kelas ada perwakilan untuk, kalau dulu mungkin kita cerdas cermat ya. Nah, sekarang mungkin diganti jadi cerdas kuisis gitu. Nah, anak lebih antusias untuk mengikutinya. Nah, itu saja sih Bapak dan Ibu untuk penjelasannya, kita sharing-sharingnya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, Bu Fida atau Bu Moderator. Mungkin itu saja untuk dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Firmansyah. Luar biasa sekali materi siang hari ini, Gih. Memang kita sekarang menjadi guru
di zaman ini dituntut untuk lebih kreatif dan lebih inovatif, tentunya menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kuisis ini merupakan salah satu untuk sebagai alternatif yang dapat digunakan oleh kita dalam pembelajaran sebagai media pembelajaran. Mudah-mudahan pada kegiatan siang hari ini dapat menambah ilmu gambaran kita, ternyata pembelajaran bisa lebih menyenangkan. Baik, Bapak Ibu, dari paparan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Teguh, mungkin ada pertanyaan atau tanggapan, disilakan. Silakan Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Teguh. Silakan Bapak Ibu, ada yang perlu ditanyakan? Bisa lewat chat juga nggih, bisa digunakan atau bisa langsung bertanya. Apa sudah cukup jelas Bapak Ibu?